Jangankan masyarakat umum, Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Jumlah Alawiyin dulu dengan sekarang jauh berbeda. Kalau misalnya kita punya permasalahan ini, dulu Alawiyin jumlahnya sedikit, pendidikannya terbatas, terkontrol, sirkuitnya tidak terlalu luas, turunannya bisa diukur dari bagaimana ayah dan ibunya. Kita sekarang hidup di generasi di mana jumlah Alawiyin begitu banyak, pendidikannya beragam, tinggalnya juga beragam di berbagai negara, menerima informasi yang beragam, dan permasalahan mereka sama dengan permasalahan di masyarakat. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, oh sini narkoba non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kami pikir tadi akan full 30 menit unek-unek tadi itu. Ternyata nggak sampai, alhamdulillah. Nggak masalah, itu baik sekali. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali, dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robitoh. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robitoh pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robitoh, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah, kita sebut juga. Gimana Robitoh gitu loh, keresahan gimana Robitoh? Kok ada ini nih yang begini? Langkahnya Robitoh seperti apa? Bagaimana cara kita melihat Robitoh? Pertama, Robitoh Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyin lainnya. Sudah ada Robitoh Alawiyah dari 1928, bahkan dalam data kami lebih awal lagi, hanya izinnya di 1928. Dan dipandang sebagai induknya dari seluruh Alawi. Alawi ini kayak kita satu ras gitu. Kalau kita ngelihat suku Sunda misalnya, dengan semua keragaman di dalamnya, nah itu ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robitoh begitu. Paguyubannya Alawiyin, dalamnya beragam. Yang masuk partai politik, satu masuk PDI, satu masuk Gerindra, satu masuk P3, PKB, banyak. Beragam sekali. Dan punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang satu orang hukum. Dan itu terjadi di Robitoh Alawiyah sendiri. Kita punya departemen hukum, isinya orang hukum semua. Kita punya departemen media, isinya orang media semua. Berbeda-beda karakternya. Nah itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robitoh Alawiyah adalah pertama, apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak? Robitoh pernah belain dia nggak? Robitoh pernah kasih bantuan hukum nggak? Robitoh ini medianya nggak kecil. Ada media Robitoh Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robitoh Alawiyah. Pernah nggak Robitoh mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robitoh jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robitoh? Kalau misalnya Robitoh punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robitoh harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robitoh menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robitoh gitu.
Kalau warga negara ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robito, memang Robito nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robito bisa menghukum sejauh mana. Gitu, Robito tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robito membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robito itu sendiri. Syed Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robito Alawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Syed Bahar bin Smith, bukan channel Robito Alawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari Habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Sebelum nanti Al-Fakir akan serahkan ke Gus Wafi juga untuk turut menambahkan. Kenapa Robito menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal. Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robito menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robito mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang main, dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robito ya, Robito Alawiyah, track ke belakang tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat, dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan kepada Pak Guru saat itu bahwa Robito sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga, kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan, ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat, gitu. Jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya dia orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syehon itu harus mencatat namanya, karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu, apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thariqah Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Pun yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita mengatasi keresahan tadi. Pertama Pak Guru, sebelum kita masuk pada bagaimana kita menyelesaikan keresahan itu, Robito Alawiyah mengklasifikasi. Pertama ada permasalahan dari isu nasab secara ilmiah. Kita jelaskan secara ilmiah termasuk forum ini. Kami yakin forum ini berfaedah, bermanfaat. Apalagi kita bisa mendengarkan keresahan Pak Guru tadi, itu penting. Menyebut nama-nama tadi dalam keresahan tadi itu penting. Bagaimana Robito merespon penting sekali dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sangat berfaedah pertemuan seperti ini. Lalu setelah kita menjawab, menjelaskan dari sisi keilmuan substansi isu nasab, baru kita mulai bergeser. Apalagi ada isu substansi sejarah. Ada yang mempermasalahkan tentang sejarah. Robito harus menjelaskan tentang sejarah itu. Diadakanlah forum sejarah. Kemarin kita mau datang ke UIN Wali Songo. Sudah siap Dr. Alwi Alata sudah ada di Jakarta. Kita sudah siap untuk datang, sudah booking hotel.
Nah, buat tim delegasi kita ternyata dibatalkan. Insya Allah kita akan buatkan lagi forumnya, forum sejarah nanti. Kalau tidak dari eksternal, dari internal kita buat. Apa fungsinya? Juga video-video di Nabo TV. Apa fungsinya? Menjelaskan tentang substansi dulu. Tentu ada sentimen, tentu ada permasalahan akhlak, oknum, dan lain sebagainya. Dan di setiap video kami selalu kami catat lagi, kami garis bawahi, setiap statement dari Robito Alawiyah selalu menyertakan di tengah, awal, atau akhir video kritik terhadap internal Alawi. Dari mulai awal kita buat video, Said Fikri Syahab menjelaskan tentang DNA, perhatikan apa yang beliau katakan tentang kritik beliau terhadap Alawi. Cukup tajam. Kita buat video 14 menit, juga menyampaikan kritik untuk Alawi. Gus Wafi bikin video sama kita. Kurang tajam apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah, ini Habib-Habib muda yang lebih banyak jadwal ceramahnya daripada jadwal belajarnya. Kami senang dengan kata-kata itu. Kami senang dengan kritik, termasuk yang disampaikan guru gembul ini. Robito wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Dan menjadi contoh bagi Alawi bagaimana kita menjadi tolak ukur dari Alawi itu sendiri. Kita nggak anti kritik. Sama sekali, pertemuan ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dan tadi ada beberapa substansi dari Pak Guru, dan itu baik sekali. Artinya, tolong, apapun yang dijelaskan oleh kami dan Gus Wafi, tidak berarti kami membela si oknum. Jangan nanti diplesetkan kami bela, kami sama sekali tidak bersedia kalau dikatakan kami membela si oknum. Karena terkait pernyataan tadi Robito, harusnya menyatakan bahwa Robito ini berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Sebetulnya dari konten-konten Robito, surat-surat Robito itu sudah menjelaskan pernyataan itu. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, sudah dijelaskan juga tidak diindahkan, dijawab syubhatnya secara resmi juga tidak diperbaiki, bahkan tidak juga meminta maaf kepada masyarakat. Robito tidak bisa mengambil langkah hukum, apalagi ngebukin orang. Kita semua taat sama hukum, ya. Nah itu kita udah ada penyampaian-penyampaian seperti itu. Untuk kalangan yang biasa nonton Nabo TV, Robito Alawiyah pasti nggak asing.